Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, dan kali ini kita akan melanjutkan bedah buku sekaligus klarifikasi saya terhadap Mas Fauzi atas bukunya yang berjudul Tragedi Inses Adam dan Hawa. Dan ini sudah sesi kedua, yaitu tentang membahas nabi kriminal, karena video yang berikutnya sebelumnya sudah membedah tentang tragedi Inses Adam dan Hawa. Nah, di dalam buku ini saya menyimpulkan sedikit bahwa sebenarnya mimpi Nabi Ibrahim yang dikisahkan versi agama Islam, ya, terutama merujuk pada kitab suci, itu kan wahyu atau semacam dorongan berasal dari Tuhan untuk menyembelih Ismail, sang putranya atau anaknya. Kemudian dalam cerita Islam, sebelum menyembelih itu diganti dengan domba besar, ya. Nah, versi lain seperti itu. Nah, tapi menurut penulis di dalam buku ini yang berdasarkan literatur yang beliau kumpulkan, itu menyebutkan, ini menurut psikoanalisanya Freud, ya, yang disebut dengan fenomena segitiga Oedipus kompleks yang mendasari alam bawah sadar atau mimpi dari sang Nabi Ibrahim tersebut, yang bahasa penulis menyebutnya nabi kriminal. Ini saya nggak tahu maksudnya apa. Nah, makanya nanti akan dijelaskan, ini kita klarifikasi agar tidak salah tafsir dan tidak salah paham. Kira-kira nabi kriminal dan beberapa dinamikanya menurut sumber penelitian dari beberapa literatur dan tertulis di buku ini apa, Mas? Kira-kira sejarah ataupun perjalanannya atau dinamika yang sebenarnya kira-kira seperti apa? Karena selama ini kan versinya hanya rata-rata mungkin versi kitab suci lain, ya, selain Al-Quran. Kira-kira apa itu? Ya, terima kasih Mas Ibta. Jadi buku ini sebenarnya memunculkan sebuah ide tentang tafsir psikoanalisa atas peristiwa atau cerita penyembelihan Ishak dalam versi versi Bible, Perjanjian Lama, dan Ismail dalam versi Al-Quran. Bahkan dalam Al-Quran itu sendiri juga tidak disebutkan apakah itu Ismail atau Ishak, karena hanya menggunakan kata ganti hu itu artinya dia orang ketiga, gitu. Ya, jadi dia laki-laki orang ketiga, jadi tidak pernah secara eksplisit disebutkan kalau itu Ismail. Jadi menurut beberapa ulama menyebutkan ya bisa jadi itu adalah Ishak, ya, tapi karena sudah terlanjur menjadi dogma dalam Islam bahwasanya yang disembelih itu adalah Ismail, sehingga banyak diyakini kaum muslimin sampai sekarang yang hendak disembelih oleh Ibrahim itu adalah Ismail. Jadi begini, sebenarnya konstruksi teori untuk cerita penyembelihan Ibrahim ini saya menggunakan teori Oedipus kompleks dari Sigmund Freud, dan beberapa literatur contohnya adalah tentang totem tabu yang saya dasarkan pada bukunya James Fraser, yaitu Totemism and Exogamy dan Animism dan Abby Taylor Primitive Culture. Jadi selama ini orang menganggap, ya, dalam cerita mitos, ya, terutama, jadi ini adalah paham mitologi primitif bahwasanya dalam mimpi itu ada peristiwa perjumpaan ilahiyah, gitu. Sehingga dalam Islam pun mengakui bahwasanya mimpi itu mengandung kenabian. Innar ru'ya juz'un min ajza'in nubuwah, gitu. Bahwasanya dalam mimpi itu ada semacam pertemuan atau perjumpaan antara manusia dengan Tuhan. Sehingga cara pewahyuan yang kita ketahui yang dialami para nabi itu sering melewati lewat mimpi, karena mimpi dianggap momen atau jalur atau tempat pertemuan antara media antara perjumpaan atau komunikasi antara manusia dan Tuhan. Ini bukan hanya dalam Islam, ini menjadi mitologi primitif bahkan. Sehingga teori ini ketika Ibrahim, jadi kan suatu saat Ibrahim bermimpi, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Bahwasanya Ibrahim suatu saat bermimpi, dalam mimpinya itu dia menyembelih anaknya, gitu. Nah, akhirnya dia menginterpretasikan, gitu, menafsirkan bahwasanya mimpi ini datang dari Tuhan, agar dia itu disuruh oleh Tuhan untuk menyembelih anaknya.
Dan dia kan ragu, mosok Tuhan suruh menyembelih anaknya. Dia tanya kan sama anaknya, gimana anakku? Fangzur madza taro gitu loh. Anaknya pun siap kalau ini memang perintah dari Tuhan. Karena apa? Mereka menafsirkan ini datang dari Tuhan. Mereka mimpi itu kabur seperti mimpi kita biasa. Tapi karena mereka meyakini bahwasanya dalam mimpi itu ada ketuhanan, ada keilahian, maka Ibrahim menafsirkan bahwasanya Tuhan sedang menguji dirinya untuk menyembelih anaknya. Menguji keimanan ketakwaannya. Yang ingin saya teliti adalah itu bukan setelah mimpinya itu, tapi dari mana mimpi ini berasal. Karena mimpi itu tidak ada di luar kategori ruang dan waktu. Tidak ada mimpi yang, kalau menurut ilmu pengetahuan, terutama dalam psikoanalisis ya, mimpi itu tidak gaib. Mimpi itu bukan perjumpaan kedewaan, bukan perjumpaan dengan yang Tuhan, ilahiyah, mistik. Mimpi itu murni semacam proses dinamika alam bawah sadar yang itu sumber-sumbernya atau bahan-bahannya diperoleh dalam kehidupan nyata gitu loh. Jadi mimpi itu tidak ada yang ilahiyah gitu loh. Nah, dari situlah saya mulai menyelidiki, oh ternyata mimpi Nabi Ibrahim itu sebenarnya penghidupan kekuatan psikis yang kita warisi dari nenek moyang kita masa lalu dan hidup kembali dalam muncul mimpi gitu. Bahwasanya Adam dan Hawa Ibrahim itu kan mengalami, jadi dalam mimpi itu kan ada semacam dorongan-dorongan dari bawah yang muncul ke alam mimpi gitu. Jadi kenapa dia berusaha menyembelih Ismail itu karena itu dorongan pertentangan ya, atau semacam persaingan antara dia dan Ismail dan Ishak itu untuk memperoleh cinta istrinya gitu loh. Jadi itu bukan dialami oleh Ibrahim, tapi itu sekedar pengulangan pewarisan psikis dari masa lalu, di mana Oedipus kompleks itu persaingan antara anak laki-laki dan ayahnya untuk mendapatkan ibunya. Nah, mimpi itu pun diolah oleh kekuatan kolektif unconsciousness-nya sehingga muncul dalam gambaran dia itu seolah-olah membenci anaknya sendiri gitu loh, untuk membunuhnya. Nah, membunuh itu atau menyembelih itu sebenarnya adalah motif persaingan dia dengan anaknya gitu loh. Keirian gitu loh, kebencian dia pada jealousnya anak itu diwujudkan dinampakkan dalam wujud dia itu menyembelih anaknya. Nah, mimpi itu kemudian diyakini itu datang dari Tuhan. Ini lucu. Wong itu adalah bagian dari dinamika alam bawah sadarnya yang mengandung kekacauan psikologis. Karena mimpi itu pertentangan, penuh konflik antara ego dan superego dan kemudian dan id gitu ya. Jadi dia itu berusaha untuk meredam dorongan-dorongan bawahnya yang dalam kehidupan nyata itu ditekan. Nah, kemudian dalam mimpi muncul menyeruak gitu karena egonya atau dalam arti sensornya melemah gitu. Nah, mimpi seperti ini yang sebenarnya mengandung kekacauan psikologis oleh Ibrahim itu diangkat menjadi sesuatu yang ilahiyah karena keyakinan masyarakat pada fase itu sangat banyak meyakini mimpi itu ada mengandung ketuhanan gitu. Nah, kalau zaman sekarang mimpi seperti itu dilaksanakan kriminal gitu, mau menyembelih anaknya hanya karena berdasarkan nomenklatur nabi kriminal itu berdasarkan kejadian atau dorongan ingin menyembelih itu ya. Iya, jadi menyembelih itu kebenciannya, cuma dalam mimpi ditampakkan dalam bentuk menyembelih gitu loh. Itu proses alam bawah sadar yang mengolah gitu. Tapi impuls atau pikiran mimpinya itu adalah Oedipus kompleks tadi, persaingan dia dengan anaknya terhadap istrinya dan ibunya si Ismail atau Ishak. Ya. Lalu disebut segitiga Oedipus kompleks gitu. Awalnya dua ya, dia dan anaknya, tapi ditambah istrinya kan jadi segitiga Oedipus kompleks. Nah, yang mengherankan ini kan ini kan produk dari kekacauan psikologis, tetapi kemudian menginspirasi menjadi sebuah contoh ibadah haji. Kemudian Ibrahim dipuja di mana-mana karena bapak orang beriman dari 3 agama. Seolah-olah ini yang menurut saya mengandung kekacauan psikologis, sesuatu yang mengandung penyakit malah diagungkan menjadi sesuatu yang ilahiyah dan menjadi teladan umat manusia sepanjang zaman gitu loh. Menurut mereka itu kan hanya untuk zaman dulu tafsirannya. Jadi ya
ya apa namanya? Kalau mengatakan ini kan zaman dulu, ya zaman sekarang udah kalau gini ya mengatakan, oh itu kan mimpi. Kalau zaman sekarang ada orang mau menyembelih kan dianggap kriminal toh. Nah, zaman dulu kenapa tidak kriminal? Karena waktu itu mitologi masih sangat menguasai, sangat kuat, ya, meresap masyarakat. Nah sekarang mitologi seperti itu sudah dikalahkan oleh hukum kemasyarakatan, hukum positif, kenyataan dan mimpi. Nah, tetapi oleh agama itu malah dipertahankan gitu loh. Bahkan ibadah haji itu kan simbol, ibadah Idul Kurban. Idul Kurban itu, Idul Adha itu kan ibadah ritus paling besar dalam agama Islam ya. Idul Adha, jadi peristiwa ritus paling besar dalam agama Islam dirayakan. Bahkan di Arab Saudi kan liburnya lebih dari 3 hari ya. Kalau di Indonesia kan hanya 1 hari. Nah itu Idul Id yang terbesar ya, hari-hari raya Idul Kurban kan terbesar dalam Islam. Bulan besar. Iya, itu kan justru peristiwa yang mengandung kekacauan psikologis dirayakan, diteladani. Padahal ini kan sakit gitu, sakit tidak. Ya. Oke, itu. Jadi ceritanya gitu ya. Jadi ada malaikat berusaha untuk membawa domba kemudian menggantikan bukan begitu ceritanya. Berarti ketika Ibrahim hendak menyembelih, kenapa dia mengurungkan sembelihannya itu? Karena dia sadar, wah iya anakku tak sembelih, dredeg deh. Jadi dredeg, wah kok anakku tak sembelih, akhirnya gagal, nggak dijadi. Bukan karena ada malaikat datang membawa domba untuk menggantikan. Jadi itu kan nggak masuk akal sekali. Malaikat bawa domba gantikan yang disembelih tiba-tiba jadi domba. Bukan, tapi kalau kita menggunakan common sense, seorang bapak menyembelih anak dewe, wes siap. Kadang walaupun dia segila-gilanya orang, dia agak ndredeg gitu. Apa bener ki aku menyembelih anakku dewe? Akhirnya dia diurungkan, nggak jadi. Nah, ini kan cerita yang nggak lucu-lucu amat, tapi kenapa menjadi sebuah inspirasi besar bagi umat manusia, bahkan menjadi teladan umat manusia. Ini pengorbanan, ada Tuhan yang menguji keimanan seorang hamba dengan cara menyembelih anaknya gitu. Malahan ada meme itu Christopher Hitchens ya. Hey Christopher, korbankanlah anakmu demi aku. Christopher jawabnya apa? Oh iya Tuhan, gini. Fuck you gitu, anakku main dipaten. Jadi ini menyimpulkan apa? Tuhan yang meminta hambanya untuk mengorbankan anaknya demi mengesahkan dirinya, demi menguji keimanan dirinya. Itu Tuhan yang barbar gitu. Dan itu sangat sakit. Maka saya menyebut Ibrahim di sini, kalau orang meyakini dia bapak orang beriman, dia contoh 3 agama bapak besar, umatnya berbuih-buih di lautan, bagian lautan, kita telah salah dalam mentokohkan manusia gitu. Dia itu contoh dari agama yang sakit, kok malah kita sucikan. Ini kan jadi akhirnya apa? Agama menjadi lembaga kriminal karena dia mensucikan peristiwa-peristiwa atau contoh atau tindakan yang sakit, tapi justru dituhankan, diilahiyahkan gitu. Ini kan penyakit ibadah. Tapi oleh agama, inilah ngerinya dari agama, dia mentabukan, mensucikan sesuatu yang mengandung penyakit menjadi sesuatu yang mulia, ilahiyah gitu loh. Bahaya ibadah ini, bahaya sekali. Nah oke, itu tadi penjelasan yang memang agak panjang ya. Saya pun masih bingung untuk memahaminya. Tapi isi dari buku ini memang satu yaitu tragedi incest, yang kedua nabi kriminal yang memang ada sejarah ataupun legenda atau mistis atau mitos ya yang memang salah, dan perspektif penulis sebenarnya itu bukan yang beredar sesuai dengan yang kita pahami, tapi memang ya tadi itu perspektif penulis. Tapi kira-kira pemikiran ataupun gagasan ini sudah diapresiasi atau banyak yang tidak setuju, Mas? Ya. Beberapa tokoh mungkin pernah mendebat atau bahkan ngajak diskusi atau bagaimana? Ya kalau dari Facebook banyak yang menerima, tapi juga lebih banyak lagi yang tidak menerima. Gitu. Ya saya sudah berjumpa beberapa teman yang mengapresiasi gitu dan mengatakan cerita ini lebih masuk akal, lebih logik ya, lebih rasional dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini kan
lagi-lagi tadi ada simbol-simbol yang disembunyikan. Jadi simbol itu fungsinya untuk menyembunyikan kenyataan yang sebenarnya, memanipulasi kenyataan. Jadi kayak mimpi lah. Mimpi itu kan sebenarnya fenomena alam bawah sadar. Empiris ya. Maksudnya fenomena yang bahan-bahannya itu tidak diambil dari dunia maya, dunia gaib, tapi diambil dari dunia nyata. Sehingga teorinya Freud ini tentang interpretation of dream atau tafsir mimpi itu sebenarnya revolusioner karena dia mengubah keyakinan banyak orang bahwasanya mimpi yang selama ini dianggap dalam agama itu fenomena ketuhanan, mengandung pewahyuan, perjumpaan dengan ilahi, ternyata sebenarnya adalah bagian dari alam bawah sadar gitu, dan itu bahan-bahannya diperoleh dari secara nyata, empiris gitu loh. Nah itu kan susah diterima juga karena selama ini orang meyakini mimpi itu kan sering lewat mimpi, karena mimpi itu kan asal wahyu itu kan asal katanya al-wahyu al-khafa wa sur'at, sesuatu yang samar dan tersembunyi. Dan wajar akhirnya kenapa mimpi itu dianggap pewahyuan, karena ya memang itu mitos gitu, mitos yang susah. Ini juga bagian dari ijtihad menulis menurut saya, dan saya kira sangat bagus karena memberi perspektif atau wawasan atau informasi lain yang tentu berbeda dengan yang umum, dan ini tentu menjadi bagian dari salah satu bisa menadaburi ataupun menafsirkan fenomena atau mitos yang selama ini memang diyakini oleh berbagai umat manusia, terutama agama Islam itu sendiri. Dan penulis memberi perspektif lain dan ada topangan teori dari Freud ya Mas, dan psikoanalisa tadi. Nah oke, itu untuk review buku ataupun bedah buku ya, Tragicens Adam dan Hawa dan Nabi Kriminal yang sesi kedua, dan ini mungkin sesi yang terakhir ya. Kalau Anda tidak setuju atau setuju silakan, karena ini juga bagian dari telaah kerja ilmiah yang lama, sudah dimulai berapa tahun? Ini 2015, tapi idenya itu hampir 2002 ya, gitu. Menulisnya ini sekitar tahun 2002 dan terbit 2015. Panjang dan tidak ngawur karena didasarkan ada topangan teori yang memang melandasi penulis sehingga merumuskan atau membuat tesis baru yang ini saya kira pertama kali di dunia Mas, mungkin ya. Dan semoga apa yang ditulis ini memberikan informasi kepada kita dan semakin mengkaji bahwa mimpi itu sesuatu yang rahasia dan disembunyikan tadi. Tentu ini bagian dari cara menafsirkan mimpi ya, terutama mimpi yang didera ataupun dialami oleh Nabi Ibrahim itu sendiri. Oke, demikian dari saya, dan apabila ada tutur kata atau kurang berkenan mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.